Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan kembali mengadakan mesbah doa pagi. Mari saudara, kita akan lebih dekat lagi pada Tuhan. Bila mata kita terarah tertuju kepada Tuhan Yesus yang memberi kehidupan, yang memberikan kekuatan, kemenangan untuk kita boleh Tuhan sertai, terima berkat Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kami nafas hidup, kesehatan, kekuatan, dan anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati hidup ini. Kami mau pakai hidup kami untuk beribadah, mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah sumber hidup kami. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu ibadah mesbah doa pagi kami, mencuri hati pikiran kami, untuk kami tidak sungguh-sungguh. Tuhan, iblis mau menghalang kami tidak sungguh-sungguh. Tuhan, mencari wajah-Mu, memberi yang terbaik buat Engkau. Kami ikat patahkan iblis, kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasai hati pikiran tubuh kami Tuhan, sehingga kami dapat memberi yang terbaik. Hidup kami, persembahan pujian dan doa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami ucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Nyanyikan pujian, saudara, Bapak-Bapak Ibu yang terkasih. Mataku tertuju kepadamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing kami ya Tuhan, bimbing aku masuk dalam rencana-Mu, masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu dalam hidup kami. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu biar menyenangkan hati-Mu, senangkan hati-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Dengan segenap hati kita persembahkan pujian ini pada Tuhan Yesus. Mataku tertuju padamu, tertuju padamu. Amin. Segenap hidupku kami serahkan hidup kami padamu Tuhan. Ku serahkan padamu, bimbing kami masuk rencana-Mu, bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu di bumi ini, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti Tuhan, ku mau mengikuti kehendak-Mu, kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi ku mau mengikuti kehendak-Mu, membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau
menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, selalu menyenangkan hatimu ya Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, selalu menyenangkan hatimu ya Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mari kita sembah Tuhan. Mari angkat syukurmu kepada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Biarlah mata kami tertuju padamu, masuk dalam rencana kehendak-Mu ya Tuhan. Hidup kami, hati kami, jiwa, pikiran, tubuh kami, biarlah kehendak-Mu dalam hidup kami yang terjadi. Karena kami menyadari Kau Yesus yang selalu berikan kekuatan, kemenangan dalam hidup kami, keselamatan yang Kau beri. Haleluya Bapa. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, Kau bawa kami masuk dalam rencana-Mu, rencana yang besar, rencana yang indah, menjadikan kami terang dan garam-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ya Tuhan. Oh Yesus, biarlah hati kami tertuju padamu. Yesus, kuduskan, sucikan hidup kami Bapa, layakkan di hadapan-Mu segala kehidupan, rencana hidup kami, kami serahkan padamu. Haleluya, haleluya, glory, glory. Haleluya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami ini manusia biasa Tuhan Yesus. Kami menyadari bahwa kami tak luput dari kelemahan, tak luput dari Tuhan kesalahan. Untuk itu pada pagi hari ini Tuhan, biarlah rencana-Mu yang jadi, biarlah keselamatan yang terjadi Tuhan. Pada hari ini kami minta Tuhan, kuduskan, sucikan kami dengan darah Yesus. Ampuni segala kelemahan-kelemahan kami Bapa. Kalau ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu, di hati-Mu ya Bapa, hati kami sudah mulai Tuhan, oh pandangan kami tidak tertuju kepadamu, tidak terarah kepadamu Tuhan. Mari Bapa, biarlah Tuhan Yesus pagi hari ini kami minta Tuhan, ampuni segala dosa kelemahan kami, supaya kami tidak terjatuh dalam dunia ini oleh karena kelemahan kami, hawa nafsu daging kami. Biarlah Tuhan hari ini kami mau terus hidup kami, mau kami landasi kehidupan kami dengan firman, roh dan kebenaran-Mu, agar kami tidak terjatuh dalam dunia ini, agar kami tidak lemah Tuhan menghadapi dunia yang penuh dengan Tuhan, oh Bapa Tuhan, tantangan dan ingin melemahkan kami anak-anak-Mu. Namun biarlah kami saat ini dalam pujian kami Tuhan, biarlah kami mau terus hidup Tuhan Yesus sertai. Kami tak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan Yesus, sesuai dengan Tuhan Yesus. Oh Bapa Tuhan, kerinduan-Mu, biarlah kami boleh terus masuk dalam rencana keselamatan-Mu. Biarlah firman-Mu yang memberikan kami kekuatan supaya kami tidak terjatuh dan lemah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bawa kami, bimbing kami Tuhan kepada kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau nyanyikan pujian ini sebelum kami masuk firman Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Oh Yesusku, Yesusku. Sekali lagi nyanyikan pujian bersama-sama dengan kami, nyanyikan pujian dengan segenap hati. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan Yesus, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Seperti ranting yang kering, kami akan lemah dan jatuh ya Tuhan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila kami jauh
kehidupan, yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan, Kaulah pokok kami. Kau bagaikan ranting yang kering, Tuhan. Bila ku lepas darimu, ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Sekali lagi nyanyikan saudara. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu ya Yesus. Ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Benar Tuhan, biarlah kami selalu ingin dekat padamu. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, bila ku lepas darimu, bagaikan ranting yang kering, Tuhan. Kami menyadari ini Tuhan, aku lepas darimu. Baklah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan, yang berikan kemenangan, kehidupan. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan, kami menyadari tanpamu ya Tuhan, ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Engkaulah pokok anggur yang benar ya Tuhan, Engkaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan bagi kami, yang beri kehidupan. Sekali lagi saudara kita nyanyikan. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, Kau yang berikan kehidupan bagi kami, beri kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur keselamatan bagi kami. Biar saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu dan menjadi berkat kekuatan bagi hidup kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini sungguh kami berbahagia karena kami percaya Engkau melawat setiap kami. Apapun yang menjadi beban persoalan hidup kami percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa menolong hidup kami. Kami membuka hati kami agar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, menumbuhkan iman percaya kami kepadamu, agar kami tidak mudah lemah dan goyah oleh kesusahan hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara, kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam satu tema mengenai iman, ya. Saudara, pentingnya kita memiliki iman, saudara, seperti yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, sehingga saudara dan saya tidak goyah oleh karena kesusahan hidup ini, ya. Saudara, banyak orang yang kandas imannya oleh karena kesusahan pergumulan hidup yang mereka alami, ya. Saudara, pada akhir zaman ini kita perhatikan bagaimana iblis begitu gencar menyerang setiap anak-anak Tuhan agar mereka menjadi tawar hati akan Tuhan, ya. Namun bagi saudara dan saya, kita harus berjuang, ya. Saudara dan saya harus terus, ya,
berjuang, terus bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Saudara, kita akan membaca dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-8 mengenai Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya, temanya adalah memiliki iman yang besar. Ya, saudara, dikatakan firman Tuhan di dalam Matius 8 ayat yang ke-10. Ya, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ya, saudara, seorang perwira yang datang kepada Tuhan Yesus, yang memohon kesembuhan bagi seorang hamba yang dikasihinya. Ya, saudara, perwira tersebut dia datang dengan kerendahan hati. Ya, dia memohon saudara untuk kesembuhan hambanya ini yang sedang mengalami sakit. Ya, di dalam kitab Injil Lukas ini juga diceritakan bagaimana seorang perwira tersebut ya meminta bantuan dari tua-tua Yahudi, ya saudara, untuk datang pada Yesus memohon kesembuhannya, kesembuhan hambanya. Ya, saudara, tua-tua Yahudi itu dengan senang hati membantu perwira tersebut karena ya ia banyak menolong orang Yahudi, khususnya dalam pembangunan rumah ibadah mereka. Ya, saudara, ya, kita lihat bagaimana perwira ini memiliki karakter yang baik, saudara, ya. Dia punya hati yang mengasihi, walaupun secara jasmani lahiriah, saudara, ia adalah perwira Romawi yang menjajah bangsa Israel pada waktu itu. Namun mengapa ia dikasihi? Karena ia peduli kepada sesama, bahkan kepada hambanya, seorang budak pada waktu itu yang memang status sosialnya sangatlah rendah, namun dikasihi oleh karena hambanya itu ya memiliki kesetiaan untuk melayani tuannya. Dan ia juga mengasihi bangsa Israel, khususnya tua-tua Yahudi. Mereka memohon kepada Yesus bahwa dikatakan ia layak engkau tolong, ya saudara, karena dia sudah banyak membantu pembangunan rumah ibadah kami. Ya, saudara, kasih itu mempersatukan. Ya, saudara, tidak peduli latar belakang saudara dan saya, suku, agama, ras apapun, kasih itu bisa mempersatukan. Ya, saudara, Yesus tatkala saudara mendengar hal itu, Yesus langsung siap untuk menolong, ya saudara, perwira tersebut. Namun kita bisa memperhatikan, ya, dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-7, ya, tatkala tuannya itu memohon, saudara, perwira tersebut memohon bagi hambanya yang sakit, Yesus dikatakan, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ya, tapi perwira tersebut mengatakan, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh." Ya, saudara, dia menggambarkan bagaimana bahwa dirinya itu adalah seorang bawahan, ya, dengan kerendahan hati. Ya, dia menggambarkan dirinya walaupun dia seorang perwira, namun dia menyadari bahwa dirinya seorang bawahan karena di atasnya itu ada lagi atasannya. Namun dia berkata, "Aku ini seorang bawahan, namun di bawahku ada seorang prajurit. Kalau aku berkata kepada prajurit itu datang, maka dia akan datang. Kalau aku berkata kepada prajurit itu pergi, maka ia akan pergi." Ya, saudara, tatkala Yesus mendengar hal itu, Yesus sangat terkagum, ya, akan iman daripada perwira tersebut. Ya, saudara, karena perwira tersebut, ya,
memiliki iman yang besar, ya. Saudara, Tuhan Yesus katakan iman yang seperti ini tidak dimiliki oleh bangsa Israel yang selama ini menolak akan Tuhan Yesus, ya. Pada waktu Tuhan Yesus berada di muka bumi ini, ya. Saudara, iman yang besar, bagaimana kita memiliki iman yang besar seperti seorang perwira tersebut, saudara, yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama adalah percaya walaupun belum melihat, ya. Saudara, perwira tersebut ia percaya walaupun dia belum melihat, ya. Saudara, apa yang dia percayai? Ia mempercayai perkataan Yesus, ya. Perkataan Yesus ada kuasa, ada otoritas di dalam perkataannya, ya. Dia memandang Yesus sebagai seorang yang berkuasa, ya, sebagai seorang yang memiliki otoritas, bahwa di dalam perkataannya ada kuasa, ya. Seperti ia memerintahkan prajurit itu, maka prajurit itu melaksanakan apa yang dia katakan, ya. Demikian ia percaya bahwa apa yang dikatakan atau yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, maka saudara akan terjadi kuasa dan mukjizat, ya. Akan firman itu akan melakukan apa yang Yesus katakan. Saudara, iman yang seperti inilah yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama adalah iman yang percaya sebelum melihat, ya. Kalau kita membandingkan tentang iman daripada Thomas saat para murid bercerita, bersaksi akan kebangkitan Yesus, maka Thomas berkata bahwa aku nggak akan percaya sebelum aku melihat tanda paku di tangannya, ya, dan juga tanda paku pada lambungnya, ya, bekas tusukan daripada tombak itu, ya. Saudara, beberapa waktu kemudian Yesus menampakkan lagi dirinya kepada para murid dan Thomas ada di sana, dan Tuhan Yesus berkata, "Hai Thomas, ya, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Engkau melihat dulu baru engkau percaya. Itu bukan iman, ya." Saudara, iman itu adalah percaya dahulu sebelum melihat, ya. Saudara percaya apa yang Tuhan katakan sebelum kita melihat tanda dan mukjizat, ya. Saat ada di dalam kitab Injil Yohanes, seorang pegawai istana memohon, saudara, ini kisah yang lain, seorang anaknya yang sakit keras, maka Tuhan katakan, kalau engkau belum melihat tanda dan mukjizat, engkau tidak percaya, ya. Kemudian saudara, pegawai istana tersebut dia memohon dengan sangat akan kesembuhan anaknya, ya. Saudara, kemudian Yesus katakan, pergilah, anakmu itu hidup, ya. Saudara, apa yang dilakukan oleh pegawai istana itu? Maka dia pergi, ia percaya akan perkataan Yesus, ya. Kemudian pada saat dia di tengah jalan, dia mendengar kabar bahwa anaknya itu sudah sembuh, dan dia mengevaluasi, ya, mengecek kembali pukul berapa, ya, anaknya itu sembuh, ya. Kemudian bujangnya menyampaikan pukul 1 anakmu sembuh, dan pada saat itu ia teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata, anakmu sembuh, ya. Saudara, di tengah-tengah kehidupan akhir zaman yang serba sulit ini, saudara, kita perlu memegang firman Tuhan, percaya akan firman Tuhan, bertindak atas firman Tuhan, ya. Orang-orang yang percaya walaupun kita belum melihat, namun kita percaya, dan apa yang kita percaya adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan yang akan nyata pada waktunya, ya. Saudara, walaupun memang secara lahiriah, mungkin secara logika, ya, kita tidak masuk di akal, sama seperti malaikat Gabriel, saudara, ya.
menyampaikan pesan bahwa engkau akan melahirkan seorang istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yohanes. Ya, kemudian saudara, ya Sakaria, ya seorang imam, dia melihat keberadaan dirinya, ya yang sudah tua, istrinya sudah tua, bahkan sudah mandul, saudara, sudah mati haid, saudara ya. Dan dia berkata, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Aku sudah tua, istriku sudah mandul, mati haid. Ya, saudara, malaikat Gabriel tersebut berkata, ya bahwa saudara, apa yang disampaikan itu adalah perkataan firman, ya. Dan akibatnya Sakaria, Imam Sakaria tidak dapat berkata-kata sebelum hal itu terjadi, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Kita perlu percaya akan firman Tuhan. Saudara, dia Allah yang tidak berdusta, ya. Dia Allah yang tidak berdusta. Firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan akan digenapi pada waktunya, ya. Saudara, seperti Abraham menanti dengan sabar apa yang dijanjikan oleh Tuhan, demikian juga saudara dan saya, biarlah kita menanti dengan Tuhan, ya, dengan penuh kesabaran, oleh karena iman percaya kepada Tuhan, ya. Saudara, iman yang seperti inilah yang Tuhan mau, iman yang percaya sebelum melihat, ya. Percaya pada apa? Percaya pada perkataan Tuhan, percaya pada firman Tuhan, ya. Saudara, kita melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan berkuasa untuk menolong hidup saudara dan saya, ya. Saudara, dia berkuasa memelihara hidup saudara dan saya, karena dia Allah yang mengasihi saudara dan saya, ya. Hanya saudara dan saya, kita harus menjaga hidup kita tetap benar di hadapan Dia. Kita harus tetap memelihara iman percaya kita kepada Tuhan. Dia yang berjanji adalah Allah yang setia, yang akan menepati janjinya, ya. Saudara, yang kedua adalah saudara percaya pada otoritas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Saudara, di dalam perkataannya, di dalam firman-Nya, di dalam perkataan Yesus ada otoritas, ada kuasa, ya. Sama seperti dirinya sebagai seorang perwira, di dalam perkataannya ada otoritas. Perkataannya punya kuasa karena memiliki otoritas, ya. Saudara, otoritas itu memiliki wewenang, ya. Memiliki wewenang, kuasa yang dilimpahkan, ya. Oleh karena itu, saudara, kita harus percaya bahwa Dia adalah Tuhan, ya. Yesus adalah Tuhan yang memiliki otoritas, yang memiliki kekuasaan yang besar. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong hidup saudara dan saya. Apapun yang menjadi persoalan saudara dan saya, ya, saudara datang kepada Tuhan di dalam doa dan mohon kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulanmu, ya. Minta Tuhan campur tangan dalam hidupmu. Apakah masalah dalam keluargamu, apakah masalah dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, ya. Apakah dalam hal sakit penyakitmu, ya. Tuhan sanggup menolong hidup kita. Yang penting kita merendahkan diri di hadapan Dia, memohon belas kasihan kepada Dia. Kita percaya sungguh kepada Dia walaupun kita belum melihat. Kita percaya Dia Allah yang memiliki otoritas, yang bisa mengubahkan hati kita, yang bisa mengubahkan keadaan saudara dan saya, sehingga hidup saudara dipulihkan. Saudara, ingat, mukjizat masih ada sampai saat ini, ya. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya, ya. Saudara, iman yang seperti ini yang Tuhan mau, iman yang percaya sebelum kita melihat mukjizat, ya. Bukannya sebaliknya, kita melihat kuasa, tanda, mukjizat Tuhan lebih dahulu baru kita percaya. Itu bukan iman. Iman adalah percaya akan firman Tuhan, bahwa Dia sanggup melakukan apa yang kita kehendaki selama
apa itu berkenan di hadapan Tuhan, ya. Selama apa yang kita minta berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang firman Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Tetap percaya kepada firman Tuhan, ya. Saudara, mukjizat Tuhan masih berlaku dalam hidup saudara dan saya. Kita akan nyanyikan pujian ini. Saudara, selalu ada mukjizat, selalu ada kemenangan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Selalu ada mukjizat, selalu ada kemenangan. Selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Selalu ada mukjizat, selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Mukjizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama, kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Mukjizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Bagi yang percaya, bagi yang percaya. Kuasa Tuhan sanggup menolong hidup saudara dan saya. Kalau saat ini saudara mengalami banyak masalah, persoalan, dan pergumulan hidup, datang rendahkan dirimu di bawah kaki Tuhan. Serahkan semua masalah, persoalan, kekhawatiranmu, ketakutanmu, kecemasanmu. Biar Tuhan yang bekerja pada akhirnya mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan sanggup menolong, memulihkan saudara, memulihkan engkau yang saat ini sakit, menyembuhkan, memulihkan rumah tanggamu, demikian juga usaha dan pekerjaanmu. Tetap percaya, janji Tuhan ya dan amin. Dan apa yang Tuhan ingatkan, kalau ada dosa yang menjadi penghalang kuasa Tuhan bekerja, tangan Tuhan menolong hidup saudara. Apa yang Tuhan ingatkan, mungkin selama ini kita kurang mempercayakan Tuhan. Mungkin selama ini kita kecewa, tawar hati terhadap Tuhan. Maka saat ini saudara datang mohon pengampunan daripada Tuhan, supaya kita boleh datang pada Dia dengan kerendahan hati, hancur hati di hadapan-Nya. Dia sanggup menolong hidup saudara dan saya. Kuasanya tetap sama dulu, sekarang, maupun selama-lamanya. Selalu ada mukjizat, selalu ada kemenangan bagi kita yang percaya ke Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong setiap kami anak-anak-Mu, apapun yang menjadi persoalan, pergumulan hidup kami ya Tuhan, saat ini biarlah Engkau melawat di setiap kami, rumah kami masing-masing, agar kuasa Tuhan boleh bekerja, mengubahkan hati kami, mengubahkan, menyembuhkan sakit penyakit kami ya Tuhan, memulihkan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami berdoa bagi bangsa negara kami, Tuhan pulihkan. Terus Tuhan Kau bekerja bagi bangsa ini, supaya bangsa ini boleh Tuhan semakin hari semakin baik keadaannya. Krisis ekonomi boleh Tuhan pulihkan, sehingga bangsa ini boleh bangkit kembali dari krisis ekonomi ini. Setiap mereka yang belum mendapat pekerjaan, mereka mendapat pekerjaan. Mereka yang telah di PHK, mereka dapat bekerja kembali ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami yang berusaha berdagang, bekerja, studi sepanjang hari ini. Biar penyertaan Tuhan itu senantiasa berlaku dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Yang percaya sama-sama kita akan mengangkat tangan kita. Kita akan menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, bagi engkau yang diberkati melalui acara ini, saudara yang sudah dipulihkan, yang sudah ditolong oleh Tuhan, saudara boleh menyampaikan kesaksian ini melalui media sosial ini, saudara, ya, supaya boleh menjadi berkat buat saudara-saudara yang lainnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.